Ning donya iku kur ibarat wong mampir ngombe. Jenengane wong mampir niku mboten suwe. Fananya dunia itu dalam dua hal. Satu, fana zatnya, bahwa dunia itu akan berakhir nanti ketika ditiup sangkakala. Yang kedua, fana dari sisi manusianya, bahwa manusianya juga tidak ada yang abadi. Kita ini nanti juga akan tiba saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ini bisa memikirkan hidup enak, mari juga kita berpikir bagaimana mati enak. Wong kesasar ning donya kaya ngene lho rasane. Sok nek kesasar ning akhirat kaya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita bersyukur memuji Allah atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita, bahwa kita diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tiada seorang pun sanggup menghitungnya. Dan orang yang pandai mengingat nikmat sebelum mengingat permasalahan hidup yang dirasakan, itu adalah di antara ciri orang yang berbahagia. Di antara ciri orang yang berbahagia adalah orang yang mampu mengingat nikmat yang sudah dia terima, sudah dia rasakan dari Allah sebelum dia mengingat permasalahan hidup yang ia rasakan. Sebab ketika seorang hamba itu mampu bersikap objektif dalam membandingkan antara nikmat yang Allah berikan dan masalah, cobaan, ujian yang didapatkan, tentu sebenarnya nikmat Allah itu jauh lebih banyak dari sekedar cobaan yang dirasakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kehidupan dunia itu kehidupan yang sementara saja, kehidupan yang sebentar. Tadi sama-sama kita mendengarkan berita Melayu dari putrinya Ustaz Mujiono rahimahullah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya kehidupan di dunia ini hanya sementara, pasti akan ada akhirnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Ankabut
ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu seperti permainan dan senda gurau saja. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bahwa kehidupan di dunia itu seperti permainan. Panjenengan bermain apa saja pasti ada akhirnya. Orang yang mungkin senang bal-balan, normalnya bal-balan itu ya 2 kali 45 menit. Paling-paling ada injury time ya 5 menitan. Main volley, badminton, pingpong, permainan apapun pasti ada akhirnya. Habis itu game over. Manusia dalam kehidupan dunia ini juga nanti akan ada akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalla ma yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati itu. Jadi manusia digambarkan 60 tahun main-main saja di dunia, habis itu sudah game over, selesai. Ya, selesai. Kehidupan dunia ini hanya sementara saja jemaah sekalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan dalam hadis yang lain. Beliau berkata, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia, kata beliau. "Mathali fid dunya qarraqibin istadalla tahta syajar thumma raha wa tarakaha." Perumpamaanku di dunia itu, kata beliau, adalah seperti seorang pengembara yang sedang menempuh sebuah perjalanan, kemudian istirahat di bawah pohon untuk berteduh. Setelah itu dia akan tinggalkan pohon itu dan pergi. Jadi kehidupan dunia itu Nabi gambarkan seperti seorang pengembara. Dalam hadis yang lain disebutkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah kamu di dunia itu seperti seorang pengembara atau seperti seorang musafir. Ya. Seperti seorang musafir. Ya nek wong Jawa riyen biasane mengibaratkan ning donya iku kur ibarat wong mampir ngombe. Jenengane wong mampir niku mboten suwe. Jenengane wong mampir nggih. Umpami Bapak Ibu ada yang tindak Jakarta. Tindak Jakarta. Biasanya numpak bis napa? Maju lancar napa murni jaya? Nek maju lancar saking Gunung Kidul ning Jakarta niku biasane leh ning rest area dan Kebumen. Restoran Jakarta niku kiwa dalan niki mriki. Nah, jenengan tidak ke Jakarta, mampir ten rest area. Kira-kira suwe mboten le mampir niku. Paling-paling akur seperempat jam sampai 30 menit, nggih mboten? Nah, ketika panjenengan wonten rest area itu, kira-kira sing dilakoni nopo? Pasti kita akan memilih yang paling prioritas. Biasanya pertama ning WC, kedua madang, ketiga sholat. Sempat boten kira-kira ning area, wah aku arep bangun rumah ning kene. Sempat boten? Enggak sempat. Kenapa? Karena kita tahu kita ini hanya mau mampir. Maka kita akan menggunakan kesempatan mampir itu untuk amalan-amalan yang prioritas karena tujuan kita mau ke Jakarta. Nah, begitulah kira-kira kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu. Di dunia ini kita hanya mampir.
Dan mampirnya pun kita nggak tahu berapa lama. Yang jelas kurang lebihnya itu rata-rata 60 sampai 70 tahun baru kui akan meninggalkan dunia ini. Maka dunia itu disifatkan sebagai fana. Fana. Yang namanya fana, ulama kita menjelaskan fana dunia itu dalam dua hal. Fananya dunia itu dalam dua hal. Satu, fana zatnya, bahwa dunia itu akan habis, akan berakhir nanti ketika ditiup sangkakala. Yang kedua, fana dari sisi manusianya, bahwa manusianya juga tidak ada yang abadi, gak ada yang abadi. Okay. Kita ini nanti juga akan tiba saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak para ulama yang kemudian mengingatkan untuk bersikap bijak dalam kehidupan kita di dunia ini. Di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Dunia itu terus berlalu membelakangi kita. Ya, setiap hari berganti, maka dunia ini semakin kita tinggalkan. Wartahalatil akhirah muqbilatan, sedangkan akhirat itu semakin kita dekati. Wa likulli wahidatin minhuma banun. Dan antara dunia dan akhirat itu ada anak-anaknya. Ada orang-orang yang menjadi anak-anak akhirat. Ada orang-orang yang menjadi anak-anak dunia, hamba-hamba akhirat dan hamba-hamba dunia. Lalu Ali bin Abi Thalib menjelaskan, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fal yawm amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Maka jadilah kalian hamba-hamba yang orientasinya adalah akhirat, bukan hamba-hamba yang orientasinya itu dunia saja. Sebab hari ini kita di dunia, saatnya untuk beramal dan tidak akan dihisab oleh Allah. Tapi nanti di akhirat, saatnya untuk dihisab dan sudah tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Beliau mengingatkan agar kita ini dalam kehidupan dunia berupaya untuk menjadikan setiap aktivitas kita bernilai akhirat. Setiap perbuatan kita berorientasi kepada akhirat, bukan hanya sekedar dunia saja, jemaah sekalian. Jadi yang kita pikirkan adalah kebaikan di akhirat, bukan cuma sekedar kebaikan di dunia. Banyak orang yang berorientasi dunia, maka dia berpikir sing penting urip penak. Bagaimana berpikirnya itu supaya hidup enak, maka dia bekerja keras, membanting tulang dari pagi sampai malam, ngumpulin dunia, ngumpulin bondo seakeh-akeh. Sekolah juga begitu, sedur-durnya, setinggi-tingginya, main untuk gawean sing penak. Rumangsane kehidupan dunia sing penting penak. Slogannya apa? Hidup di dunia cuma sekali, maka mari kita nikmati. Nonton sing ngaten niku? Ya enggak apa-apa. Tapi jamaah sekalian jangan lupa, hidup di dunia juga cuma sekali. Hidup di dunia cuma sekali, tapi ingat, mati juga cuma sekali. Mati juga cuma sekali. Maka kalau kita ini bisa memikirkan hidup enak, mari juga kita berpikir bagaimana mati enak. Bagaimana mati enak. Maka kita akan berpikir, lalu kita akan melakukan upaya untuk mendapatkan husnul khotimah tersebut. Ada orang-orang yang orientasinya itu akhirat, jamaah sekalian. Dia selalu mengingatkan, dia selalu mengaitkan aktivitas yang dia jalani itu dengan akhirat. Mikirnya mau berbuat sesuatu iki bermanfaat atau tidak di akhirat. Kalau bermanfaat, ya ambil.
berpotensi mendatangkan dosa, dia nggak mau. Karena orientasinya adalah akhirat. Meskipun mungkin untung besar ini, tapi ini kalau berbahaya di akhirat saya nggak mau. Ya, meskipun untungnya besar, dia akan pilih. Mungkin untungnya cuma sedikit, untungnya kecil, tapi di akhirat selamat, dia akan pilih itu, jamaah sekalian. Orang-orang yang selalu orientasinya di akhirat. Saya tadi ingat ada kisah nyata ini. Kalau enggak 2012, 2013 saya lupa. Yang jelas waktu itu saya masih kuliah di Madinah, masih semester 6 atau 7. Ada seorang simbah dari Temanggung, ibu-ibu simbah wedok. Usianya sekitar 70-an tahun. Udah meninggal sekarang. Waktu beliau meninggal saya takziah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau ini umroh, Bapak Ibu. Umroh tindak Madinah lajeng ke Mekah. Delalah. Pas di Mekah niku nyasar. Kesasar hotel ini ku mboten balik ten hotel. Lah wong kesasar wis sepuh 70 tahun. 70 tahunan. Nyasarnya tuh sampai lama. Jadi sampai malam mboten ketemu, akhirnya sampai besok paginya baru ketemu. Jangan bayangke wong tua dhewe ning Mekah kesasar. Kanca-kanca do golek ini. Menang ndi sih bae. Akhirnya besoknya ketemu Bapak Ibu. Pas ketemu ternyata ditampung oleh jamaah dari travel lain, sama-sama Indonesia. Karena ngerti ki wong kesasar ki ditampung, dijak nginep nang hotele wong sing nemokke niku wau. Terus dicari, digali nomor telepon travel lain, nomor telepon pembimbingnya, akhirnya ketemu, besoknya diantar ke hotelnya. Akhirnya napa? Tok teman-temannya nggih do ngrangkul ketemu kok. Waduh, alhamdulillah Mbah pun ketemu. Bisa dibayangkan suasana haru saat itu. Simbah niku nangis, Bu. Nangis. Ki koncone do ngeneng-ngeneng. Mbah sampun, Mbah pun kepanggih, pun boten usah nangis. Ternyata simbah niku nangisnya boten karena ketemu. Nangisnya itu bukan karena ketemu dengan teman-temannya. Beliau ngomong ngendika ngangge basa Jawa sing kurang lebih ngeten iki maknane. Wong kesasar ning donya e kaya ngene lho rasane. Sok nek kesasar ning akhirat kaya apa? Udah meneng kabeh niku. Tekan semanten. Kesasar ning donya e kaya ngene rekasane. Mungkin beliau pas kesasar niku bingung. Arep mangan apa? Arep turu ning endi? Arep ngomong ya ora iso bahasa Arab. Ya akhirnya teringat tuh. Wah, itu ning akhirat kesasar ngene kayak kepiye cah. Akhirnya beliau menangis itu. Subhanallah. Jadi beliau mampu untuk mengaitkan kejadian yang dia alami terus ke akhirat gitu loh. Subhanallah. Ada seorang ulama yang belum pernah melihat pekerjaan tukang pandai besi. Di atasnya mboten mriki. Tukang pandai besi niku lah geni diobong atau kayu diobong kemudian besi dimasukkan di tangpeng kan begitu. Ini ada ulama lewat tukang pandai besi sedang membuat pedang. Pas melihat api yang seperti itu tuh pingsan ulama ini. Pingsan terus diangkat pas plasma ditakoni kenapa ada apa? Dia bilang saya tadi pas lihat api yang menyala-nyala itu kok teringat neraka. Dia langsung pingsan. Subhanallah, sampai seperti itu. Ini orang-orang yang orientasinya adalah akhirat. Dosen saya dulu pernah cerita pas ada yang ngajar murid-muridnya itu pengen praktek gitu loh, bukan di kelas, diajak keluar. Ayo keluar. Dijak ke mana? Dijak mangan bakso. Dijajake niku memang digratisi, dijajake. Tapi pada waktu baksonya jadi pas panas-panasnya kemebul niku. Kata Ustadz, "Ayo coba makan." Akhirnya masih panas, coba aja makan. Akhirnya dipangan. Kan udah kecantang niku.
Kata Ustadz, itu baru panas dunia. Itu baru panas dunia. Ibu-ibu pernah kena cipratan mowo? Kecipratan minyak mendidih? Ada yang pernah nyenggol knalpot panas? Rasanya beribun? Itu baru 1/70 panasnya akhirat. Ya, sak panas-panasnya api yang pernah jenengan keselomot utut atau yang lainnya, ya, itu 70 kali lipat nanti di akhirat. Itu panas. Jadi Ustadz ini cuma pengen ngajar kayak niku, dan jajak ke bakso dhisik. Ya. Hanya untuk menanamkan kepada anak didiknya rasa takut tentang neraka, rasa takut akan panasnya api neraka yang begitu dahsyat, jamaah sekalian. Jadi ini yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana kita ini menjadi anak-anak akhirat. Saya juga teringat waktu pertemuan alumni Universitas Islam Madinah Indonesia. Waktu itu kan kita tiap tahun, itu hampir tiap tahun kumpul di Jakarta yang terakhir itu. Di antaranya Kiai Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Kiai sepuh, tapi beliau senior kami ya. Terus pas beliau hadir, kesempatan dari teman-teman itu pengen bertanya pada beliau. Nah, tanya ngeten iki. Pak Kiai, bagaimana saran panjenengan tentang 2024? Nah, ini kira tuh dilonggas kan 2024 Pilpres dan pemilu. Apa yang sebaiknya sikap kita bagaimana? Maka beliau menjelaskan, balik bertanya, kalian mau pilih yang menang atau pilih yang benar? Kata teman-teman, Pak Yai, kalau bisa ya sing bener tur menang gitu. Kata Pak Kiai, kalian belum paham pertanyaan saya. Kalian mau pilih yang menang atau yang benar? Nek menang urung karuan bener, nek bener urung karuan menang. Kata beliau, pilih sing benar. Sebab yang benar itu lebih ringan hisabnya di akhirat nanti. Kata beliau, pilihlah kebenaran, jangan pilih orang benar. Sebab orang benar iso wae dadi salah. Tapi kalau kamu pilih kebenaran, kamu akan tahu siapa orang-orang yang benar. Ya. Maka ini orientasi akhirat. Milih pemilu itu nganggo pertimbangan akhirat. Ora pertimbangan piro 100.000 200.000. Pertimbangannya akhirat. Sok nek nanti ditanya oleh Allah, kowe milih kuwi sebabnya apa? Kamu milih dia karena apa? Itu ada hisabnya. Nah, maka kita harus yakin yang kita pilih ini adalah orang-orang yang benar. Wes ngoten niku mawon. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Bakar At-Turtusi. Abu Bakar At-Turtusi, beliau juga pernah menasihati. Jam 6:15. Beliau mengatakan, "Inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khaful fitana, nadaru fiha, falamma arafu an laysa lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna." Ya, beliau itu penyair. Ya. Beliau mengatakan, inna lillahi ibadan futana. Allah itu punya hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang pandai. Apa cirinya? Talaqud dunya wa khaful fitana. Hamba-hamba yang cerdas itu dia mensikapi dunia dengan proporsional dan khawatir terhadap fitnah dunia, cobaan dunia, godaan dunia. Karena dunia itu bisa menjadi cobaan jamaah sekalian. Dunia itu bisa menjadi ujian jamaah sekalian. Ya. Bagaimana beliau bersikap? Falamma nadharu
Nadharu fiha falamma arafu alaysa lihayyin watana. Ketika dia memperhatikan dunia itu, ternyata tidak ada tempat tinggal bagi orang, atau tidak ada tempat kehidupan di dunia. Artinya kehidupan ini pasti akan berakhir. Ja'alu fiha lujjatan, maka dia menjadikan dunia itu seperti buih di lautan. Wattakhadhu salihal a'mali sufuna, lalu menjadikan amal soleh sebagai perahu yang menyelamatkan dia dari fitnah-fitnah dunia itu. Jadi orang yang cerdas itu, dia akan mencikapi dunia dengan proporsional, lalu menjadikan amal soleh sebagai perahu yang akan menyelamatkan dia dari fitnah-fitnah dunia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejenak mari kita membandingkan. Kita membandingkan bagaimana nanti di akhirat dan bagaimana di dunia ini. Kita bandingkan tentang kenikmatan-kenikmatannya. Ada perbedaan-perbedaan jamaah sekalian. Kenikmatan di akhirat dan kenikmatan di dunia. Ada perbedaan, ada perbandingan. Dengan harapan ketika kita mengetahui ini akan semakin termotivasi untuk meraih kehidupan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Itu orang yang cerdas. Dia akan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ringkas ada 6 perbedaan atau perbandingan antara kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. 6. Sing pertama, kenikmatan di dunia itu fana, sedangkan kenikmatan di akhirat itu abadi, kekal. Kenikmatan napa mawon ten donya ini mesti ono enteke, pasti akan habis. Sedangkan kenikmatan di akhirat kekal, tidak ada habisnya, selama-lamanya. Maka dalam Al-Quran disifatkan orang yang jahil, orang yang bodoh, pelaku maksiat itu sebagai orang yang bodoh, ya. Dalam surat An-Nisa disebutkan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Ya. Orang yang berbuat maksiat itu disebut sebagai orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat itu dia menukar kenikmatan yang sebentar dengan siksa yang lama. Paham deh? Wong maksiat niku nikmat mboten? Nikmat. Ning nikmate gur sedilit. Nikmatnya gur sebentar, tapi siksanya lama. Makanya itu orang bodoh gitu loh. Wong sing gelem nuker nikmat sesaat dengan sengsara yang lama, itu orang yang bodoh kata Al-Quran. Orang yang jahil, ya, yang rela untuk kenikmatan sesaat tapi rela disiksa yang lama. Ya, contoh misalnya dalam sebuah hadis disebutkan, man syaribal khamra lam yashrab fil akhirah. Barang siapa yang pernah minum khamr di dunia, nanti di akhirat nggak dapat bagian khamr lagi. Ya mungkin, ya saya nggak pernah rasakan, nggak tahu ya. Mungkin orang yang minum khamr itu ya rumang saya mungkin enak betul Pak. mungkin enak, tapi enak ayo gur. Ya beberapa menit, ya. Tapi nanti di akhirat nggak dikasih lagi, subhanallah. Ya, nggak dikasih lagi. Ya. Jadi ini perbandingan yang pertama, nikmat ning dunya niku fana, di akhirat kekal. Kedua, kenikmatan di dunia itu ono kurangi, sedangkan kenikmatan di akhirat sempurna. Ini perbedaan kedua.
kenikmatan apa mawon ning donya niku mesti ana kurange. Nek nang akhirat sempurna. Apa mawon coba kita buat contoh. Esok-esok ini cocoknya sarapan apa Pak Kiai? Bubur. Soto lah. Sing paling jos mriki sinten? Pundi? Lo gandeng. Lo gandeng to. Oke, mungkin jenengan pernah merasakan dia itu udah mangan soto. Soto napa lah? Kelak ya ana sing komentar, sotone iki jos lho. Ning, mesti ana ninge lho. Ning kurang bawang sithik. Ning kurang pedes. Mesti ana ning-ning niku lho. Nah, itu kan berarti menunjukkan kurang, tidak sempurna. Mobilmu iki apik iki lho, empuk, soke yo alus, mesine yo alus, ning, ninge meneh ning. Subhanallah. Wonten ning-ninge kabeh. Subhanallah, itu bojo yo ngono, diono. Wah, apik, bagus, ganteng. Ning ora tau adus sembangane. Lah kan yo ono ning-ninge wae. Jadi itu menunjukkan bahwa kenikmatan di dunia itu ada kurangnya, enggak sempurna. Napa mawon. Ya, enggak ada yang sempurna. Sedangkan di akhirat kenikmatannya sempurna. Nabi kita bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu li ibadiyas salihina." Allah berfirman, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh mala ainun ra'at, sesuatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata seorang pun, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga seorang pun, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam angan seorang pun. Itu kenikmatan akhirat, Pak. Kenikmatan akhirat tuh tidak pernah dilihat oleh seorang pun. Mungkin panjenengan pernah melihat tempat yang sangat indah. Ya. Paling pol nek Gunung Kidul ki pundi sing paling indah? Pantai. Mungkin yang lihat pantai, ombaknya yang kemudian menggulung-gulung, angin yang sepoi-sepoi, pohon kelapa yang melambai-lambai, ya. Mungkin itu, wah ini tempat yang sangat indah. Tapi ketahuilah, surga itu jauh lebih indah daripada tempat yang pernah jenengan lihat itu. Atau mungkin jenengan pernah mendengar ada orang bepergian, ada orang jalan-jalan, ada orang jalan-jalan ke Bali, ada orang jalan-jalan ke Turki, ada orang jalan-jalan ke Eropa. Dia bercerita, saya di Turki itu saya melihat di sana ada Selat Bosporus yang menghubungkan antara benua Eropa dan benua Asia. Dan di sana ada jembatan yang sangat panjang. Kita bisa makan siang di Eropa, nanti kita makan malam di Asia. Bisa. Ada istana, ya, istana Topkapi yang dikelilingi oleh benteng Konstantinopel. 21 km, bentengnya lapis 3. Ceritanya indah banget. Bunga-bunga tulip yang bermekaran. Itu orang cerita begitu. Mungkin wah indah banget ya ini. Indah banget, ada taman air yang mengalir, bunganya indah, buah-buahannya pada berbuah. Itu cerita. Tapi surga yang sebenarnya jauh lebih indah daripada ceritanya orang itu. Ya. Atau tidak pernah terbetik di angan. Mungkin jenengan berpikir, coba berpikir, jenengan bayangke tempat yang menurut jenengan itu tempat yang paling indah, batas khayal kita. Berkhayal yang paling tinggi. Omah sing jos ki yo omahe suka emas, gitu. Bar kuwi ning mburi ana air terjun, kayak banyune bening, iwake ada berenang-berenang. Bar kuwi ada pohon-pohon yang rindang, burung-burung yang berkicau, bunga-bunga yang bermekaran, udaranya sejuk. Itu bayangannya kita gitu. Gitu. Tapi jamaah sekalian, surga yang sebenarnya jauh lebih indah dari yang mampu jenengan bayangkan. Jauh lebih indah dari yang mampu kita angankan itu. Karena daya khayal kita terbatas, jamaah sekalian. Contoh kecil misalnya bidadari. Bidadari itu. Mungkin bapak-bapak pernah bayangkan bidadari kaya opo. Bayangke aja wong wedok sing menurut jenengan itu paling cantik itu. Dengan rambutnya yang hitam tergerai,
matanya yang lentik, hidungnya yang bangir, dengan jarinya yang jempol semua. Jadi rayu ya. Ya. Ini mungkin itu yang mampu kita bayangkan, ini loh bidadari itu. Tapi jamaah sekalian, bidadari yang sebenarnya jauh lebih cantik daripada yang mampu jenengan bayangkan itu. Bagaimana tidak? Nabi kita menyebutkan, lau adzinat, kalau seandainya diizinkan mar'atul jannah, perempuan di surga itu diizinkan, ittala'at ala ahli dunia, melongok ke langit dunia. Coba bayangkan, nginjen. Ya, bidadari diizinkan melongok ke langit dunia, maka satu bumi ini akan harum. Itu baru melongok, Bu. Belum turun loh. Maka jangan percaya kalau ada bidadari turun ke dunia. Apalagi bidadari turun dari taksi, nggak ada itu. Bagaimana wong melongok aja sudah harum semua kok. Onon oto-oto bidadari turun dari taksi. Lah, nggak mungkin itu. Ya. Di surga itu ada sungai. Ada sungai. Dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 15, Allah berfirman, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Dia di sana ada sungai dari air yang jernih tidak bau. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai dari anggur, sungai arak yang lezat bagi yang minum. Wa anharum min asalin musaffa. Dan sungai madu murni. Ya. Jadi di surga ada 4 sungai. Sungai air tawar yang jernih, nggak pernah bau. Sungai susu yang tidak pernah berubah. Sungai arak yang lezat. Dan sungai madu murni. Itu bisa kita bayangkan bagaimana itu di surga seperti itu. Subhanallah. Jadi kenikmatan surga itu sempurna. Ketiga, kenikmatan di dunia didapatkan dengan perjuangan, sedangkan kenikmatan di akhirat tidak perlu susah-susah lagi. Ya, itu perbedaan yang ketiga. Ning dunya niki jenengan mau mendapatkan kenikmatan, lak rekoso dhisik. Rekoso dhisik niku. Arep mau mangan soto sing jos mau, dadak ngiris bawang, dadak gawe sambel, dadak nggodhog sego. Iya toh? Ngiris jeruk baru dapat soto yang lezat. Ning surga ndak perlu masak-masak lagi. Ndak perlu ngiris-ngiris lagi jenengan. Langsung celing ada. Ya. Celing tuh kami. Ya. Di surga ndak perlu lagi susah payah. Jenengan mau menikah, ya kosong dhisik, kudu kerja golek duit, go pesta, go acara, go mahar sebagainya rekoso, hanya untuk rabi. Ning surga ndak perlu. Celing, celing. Ya. Jadi kenikmatan surga ndak perlu lagi usaha, nggak perlu lagi susah-susah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ini mencontohkan ahli ibadah sangat banyak. Beliau itu sholat malamnya sampai 50 rakaat loh. Sholat sunnahnya itu dalam sehari semalam itu beliau sampai 50 rakaatan itu. Belum lagi ngajar, belum berdakwah, belum yang lain, belum zikirnya. Ditanya beliau, "Ya Imam, mata nastarih?" Kapan kita ini istirahat? Kapan istirahat? Maka beliau menjawab,
nastarihu inda awwali qadamin nadkhulul jannah. Kita istirahat nanti ketika kaki kita pertama kali melangkahkan ke surga. Itu baru istirahat, kata beliau. Jadi kita ini istirahat dari amal kebaikan. Itu nanti kalau kaki kita sudah melangkah pertama kali masuk ke dalam surga. Makanya ada slogan, ojo leren dadi wong ape. Kapan lerene? Ya nek mati. Iya, berhentinya nanti kalau kita sudah melangkahkan kaki di surga baru berhenti. Seperti itu, ya. Kenikmatan di surga sudah nggak perlu lagi, ya. Di surga itu kalau mau makan, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an ada anak-anak yang membawakan makanan tuh. Wildanum mukhalladun, ada anak-anak yang remaja, pelayan-pelayan yang membawa seloki-seloki. Bina karek ngambil. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan kutufu hadaniyah, pohon-pohon buah-buah itu pendek-pendek di surga itu. Pendek-pendek sehingga kita karek metik itu ya enggak perlu menek. Ya. Iya, ora perlu menek. Wah, sanggo genter, ora dadak kena semut. Iya. Subhanallah. Nek kula kelingan guru TPA kulurin pas kula cek cilik ya SD. Guru TPA saya pas menceritakan surga itu nek pamane awake dhewe pengin buah kelapa ngono iki, kelopone sing mentiung. Dan jelaskan ngoten niku lho, saking dene le pengin menanamkan di surga itu enggak perlu payah-payah lagi, jadi kelopone sing mentiung dhewe ngono. Padahal ayatnya ada kutufu hadaniyah. Pohon buah-buahan yang pendek-pendek. Subhanallah. Ya, itu di surga seperti itu jamaah sekalian. Enggak perlu lagi kita kepayah. Ya. Pertama tadi kenapa? Kenikmatan dunia itu fana, akhirat kekal. Kedua, kenikmatan dunia itu oke kurangi, di akhirat sempurna. Tiga, kenikmatan dunia perlu perjuangan, ning akhirat ndak. Keempat, kenikmatan dunia itu Bapak Ibu sekalian tidak selalu ready. Nek ning akhirat ready terus. Kenikmatan dunia itu kan nggak selalu ada. Saiki wae musim mangga jenengan golek rambutan urung karuan entuk. Ya kan kadang-kadang ibu-ibunya aneh-aneh loh. Bojoku ring ngoten niku. Musim mangga njaluk duren. Musim duren njaluk. Wah, emang gitu. Padahal nggak selalu ada, gitu. Nggak selalu ada. Dunia kan gitu. Ibu-ibu juga gitu, nggak selalu ada. Ada masa-masa tanggal merah. Jadi nggak selalu ada gitu loh, nggak selalu ready kenikmatan di dunia itu. Berbeda dengan akhirat, ready terus. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ukulu hadaim, makanannya itu selalu ada, nggak ada entek, ini rawono, habis, nggak ada istilah kata itu. Ya mungkin kita atu-atu golek soto kaya kono tutup. Wis ngoyo-ngoyo golek kono habis. Itu kerep ngene habis. Karena apa? Karena kenikmatan dunia tidak selalu ready. Sedangkan di akhirat kenikmatannya ada terus, nggak pernah terputus. Yang ke-5, kenikmatan dunia sering ada efek samping. Nah, kenikmatan surga akhirat nggak ada efek sampingnya. Mungkin di dunia jenengan nonton sing seneng mangan duren, hati-hati nek bedino darah tinggi nih. Gimana? Kalau jenengan konsumsi cumi-cumi, konsumsi kepiting kerang, hati-hati, bar kuwi kolesterol. Bedino sate kambing, gulai, tongseng, bar kuwi kolesterol asam. Pete bedino, pete bakar, pete bar kuwi asam urat, ngene. Iya, kenapa? Karena kenikmatan dunia itu ada efek sampingnya. Sedangkan di akhirat nggak ada efek samping. Mau efek samping, efek depan, efek belakang nggak ada.
Iya, ning dunia kan ada mangan wakeh efek belakang, buang air besar. Ini kok ngombe jus, ngombe bagi efek depan, buang air kecil. Ada. Di akhirat nggak ada itu. Di akhirat itu orang makan, orang minum itu efek depan, maju perutnya ya. Di akhirat itu orang makan minum bukan karena kebutuhan, bukan. Tapi karena seneng-seneng aja, heavy fun aja gitu. Karena pengen seneng-seneng aja nggak. Kenapa? Karena di akhirat itu penduduk surga nggak ada ingus, nggak ada upil. Iya, nggak ada kentut, nyuwun sewu. Nggak ada buang air kecil, nggak ada buang air besar, nggak ada. Mangan apa wae ora bakal dadi kotoran. Terus kemana perginya? Keluarnya lewat keringet, tapi keringetnya seperti bau kasturi. Itu di surga seperti itu. Ya, kebayang ya? Jadi di surga itu kenikmatannya ndak ada efek sampingnya, nggak ada. Orang makan, orang minum itu karena senang-senang saja gitu. Oke. Keenam ya. Kenikmatan di dunia niku ada bosennya. Kenikmatan di akhirat ndak boseni. Itu jenengan mencari kenikmatan di dunia apapun, suwe-suwe ya bosen loh. Jenengan mungkin hobi soto, nek bendino esok soto, awan soto, bengi soto, sesuk soto meneh, awan soto meneh, bengi soto meneh, seminggu lah ya bosan jenengan. Iya. Karena kenikmatan dunia seperti itu. Sedangkan kenikmatan akhirat enggak ada bosan-bosannya itu. Enggak ada bosannya. Kenapa? Karena meskipun mungkin sama, tapi rasanya sudah berbeda. Dan setiap hari bertambah semakin nikmat itu. Terus semakin bernikmat. Jadi di akhirat kenikmatannya tidak ada yang membosankan. Sedangkan di dunia sering kita ini bosan. Sering itu kita dengar itu anak-anak mangan. Apa sarapannya? Tempe goreng, tempe meneng, tempe meneng. Apa ini? Ayam goreng, ayam meneh. Berarti menunjukkan kenikmatan dunia kadang-kadang bosan nih. Nah, ini jamaah sekalian 6 perbedaan antara kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Napa? Pelem dunia niku, Bu. Nggih, dunia niku itu anton efek sampingnya toh. Iya, tipe ya benjol kan gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada kisah. Ini kisah orang-orang yang ini kisah nyata ya. Ada orang yang salah satu contoh bagaimana orientasinya itu akhirat itu. Ini senior kami. Saya nggak tahu dari negara mana asalnya. Tapi ini dulu sempat viral di kampus. Ceritanya di kampus kami, Universitas Islam Madinah itu. Ini sempat tulen Mas? Pernah sempat tulen? Sempat lewat. Alhamdulillah. Di kampus itu kan kami diasramakan. Nah, asrama kami itu ada yang lantai 5, ada yang lantai 4, ada yang lantai 3. Yang asrama baru lantai 3. Asrama lama 4 dan 5. Nah, di asrama lama itu model bangunannya yang lantai 2, 3 ke atas itu ada balkon. Ten buri kok ten balkon nih. Lantai 2 itu ada balkon. Biasanya ada jemur atau kadang-kadang gigi masak ngoten niku. Nah, ini mahasiswa ini dia ndelalah turun ning balkon. Turun ning mriku niku. Pas turu ngimpi. Ngimpine napa? Ngimpine terjadi hari kiamat. Halo, pun ate sering ngimpi kiamat. Ini ngimpine kiamat. Terus dalam mimpinya itu dia cerita dikumpulkan di tempat parkiran. Di kampus itu ada parkiran luas. Dan itu ada bis-bis, banyak bis-bis kampus ngantar mahasiswa dari kampus menuju Masjid Nabawi, PP gratis ini ke Bendino. Ya kan itu rutinitas. Di mimpi di parkiran bis itu dipanggil ahli surga, ahli neraka. Masing-masing masuk bis, terus diantar ke tempatnya, betul loh.
Akhirnya tunggulah nama-nama dipanggil. Terus disebut nama dia, Fulan bin Fulan, ahli surga. Alhamdulillah gitu kan. Silakan masuk bis nomor 35. Maka dia pun masuk bis, nyari bis. Masuk bis. Penuh, tutup bisnya, jebret. Kemudian berjalanlah bis itu. Bis itu kemudian lewati jalan, naik mereka itu ada petunjuknya. Petunjuknya naik Mekah, ya Mekah 400 kilo, Mekah 300 kilo, kan? Sama ini dalam mimpinya itu, tapi judulnya surga. Surga 400 kilo, terus surga 200 kilo, terus sampai surga 50 kilo, terus sampai surga dilewati. Dalam mimpinya surganya dilewati, ganti pelang, neraka. Neraka 100 kilo, neraka 20 kilo, kan khawatirin dulu. Katanya ahli surga kan gitu. Maka dia langsung, Pak Sopir, ini bis mau kemana? Kata sopir, bisnya mau ke neraka gitu. Pak Sopir, saya tadi ahli surga loh. Kenapa ini ke neraka? Tidak, ini bis ke neraka. Saya ahli surga. Tidak, ini bis ke neraka. Ditanya sama sopirnya, kamu naik bis nomor berapa? 35. Ini 53. Salah nih Pak bis dia. Terus akhirnya bagaimana? Kalau begitu turunkan saya di sini, saya ahli surga. Enggak bisa. Ini bis sudah diprogram, hanya bisa dibuka setelah sampai tujuan. Akhirnya panik dia, ambil tempat keluar emergensi ini dulu, dipecah kaca nih. Koconnya dipecah, jeder, nganggo kan anten jeder anten. Kadang anten palu, anten tangan itu dipecah, der. Melompat keluar. Ternyata jamaah sekalian, ini mahasiswa ini bangun-bangun di rumah sakit. Dia jatuh dari balkon tadi. Tiba bangun-bangun dan rumah sakit. Jadi setiap mahasiswa yang jenguk dia itu, jenguk metu-metu mesem. Mesemnya mereka ceritanya niki, dia ngimpi ke surga dan harus lompat dari bis, ternyata dia lompat dari balkon tadi ke bawah. Untung orang mati niku. Subhanallah. Ya kan guyu aja gitu, subhanallah. Kayak sampai isamaten ya. Ngimpinya kayak gitu, subhanallah. Nah, jemaah sekalian, saya ingin ceritakan sebagai penutup kajian kita. Kisah orang terakhir yang masuk surga. Nanti ada orang terakhir yang masuk surga. Ternyata Pak, orang itu laki-laki. Diceritakan dalam hadis. Laki-laki ini nanti yang terakhir masuk surga itu, dia harus melewati sirat. Sirat itu seperti jembatan yang menghubungkan melewati neraka menuju ke surga. Dia di sirat itu harus melalui perjuangan. Sekali-kali dia kena hembusan api neraka, jatuh. Jalan lagi terjerembab, sampai kadang-kadang dia merangkak. Sampai akhirnya laki-laki ini selamat, lolos lewat sirat nih. Pas begitu dia lolos dari jembatan di atas neraka, dia pun kemudian melongok ke arah neraka dan ngomong, Alhamdulillahilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu, wahai neraka. Kira-kira rasanya pripun? Rasanya pripun niku? Baru lolos dari api yang menyala-nyala, seneng banget plong lebang gitu. Maka dia bilang Alhamdulillahilladzi najjani minki, wahai neraka. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah pohon yang rindang, pohon yang teduh. Maka dia pun berdoa pada Allah, ya Allah, pohon itu kok indah banget. Bisakah engkau dekatkan aku ke pohon itu, dan aku berjanji nggak akan minta apa-apa lagi. Ini kata hamba itu. Memang menungso itu senengannya janji. Gitu. Senengnya kadang-kadang jadi lali ya gitu. Dia gitu. Makanya dikabulkan oleh Allah. Dia didekatkan ke pohon yang pertama itu. Dia pun kemudian mulai berteduh, merasakan udaranya yang segar, ada air yang mengalir begitu jernih, ya. Kemudian tiba-tiba dia melihat ada pohon yang kedua. Pohonnya luwih gede.
luweh rindang. Dia pun pengen meneh. Ya Allah, pohon itu kok lebih besar, pohon itu lebih indah ya Allah. Bisakah engkau dekatkan aku ke pohon yang kedua itu? Dan aku berjanji gak akan minta apa-apa lagi. Ngomong meneh ngoten niku. Akhirnya dikabulkan. Orang ini pun kemudian didekatkan di pohon yang kedua. Ternyata pohonnya lebih besar, lebih rindang, lebih sejuk, air mengalir yang begitu jernih, begitu bening, sebening persahabatan kita. Wis. Ya. Terus tiba-tiba pas dia enak-enak begitu, ada pohon ketiga, Bu. Pohonnya lebih besar lagi, lebih rindang meneh, pengen meneh. Akhirnya minta lagi, ya Allah, bisakah engkau dekatkan aku ke pohon yang ketiga itu? Dan aku berjanji nggak akan minta apa-apa lagi. Ngomong ngoten niku. Akhirnya dikabulkan lagi. Dia sampai ke pohon ketiga, pohonnya lebih besar, lebih rindang. Ternyata jamaah sekalian, dia mendengar di situ ada suara orang beriang gembira, tertawa-tawa, bercengkerama. Ternyata pohon ketiga ini di samping surga. Ternyata pohon ketiga ini di samping surga. Maka dia pun minta lagi pada Allah, ya Allah, ini benar-benar terakhir ya Allah. Ini benar-benar terakhir ya Allah. Bisakah engkau masukkan aku ke surga? Allah tertawa. Nabi tertawa ketika menyebutkan hadis ini. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini pun juga tertawa. Akhirnya hamba itu dimasukkan ke dalam surga. Beleng. Baru masuk pintu surga, Pak, Bu. Ini baru masuk pintu surga. Baru masuk pintu surga, disambut oleh 2 bidadari. Pinten, Bu? 2. Mas Surgianto. Sing nyambut 2 bidadari. Dan ngomong bidadarinya itu, ngomong menyambut yang dengan ucapan yang mungkin belum pernah diucapkan ibu-ibu pada suaminya. Apa kata bidadari ini? Dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'alana laka wa ja'alaka lana. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku untukmu dan menjadikanmu buat kami. Tahu dong, Bu? Pernah nggak bilang begitu? Praktek nanti ya. Pas khusus itu, Alhamdulillahilladzi ja'alana laka wa ja'alaka lana. Subhanallah. Akhirnya sang hamba tadi kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya abdi, wahai hambaku, is'al ma syi'ta. Saiki jalu sing kowe pengen opo, mintalah. Kata hamba tadi, ya Allah, serius. Ya bahasa kita begitu, serius ya Allah. Iya beneran, mintalah apa yang kamu minta. Enggak bohong? Ya enggak. Maka hamba tadi mulai nyebut, saya minta ini, minta itu, minta ini ya Allah, ini lagi, tambah ini. Sampai dia nggak bisa nyebut. Nggak bisa nyebut lagi yang mau diminta, udah habis. Arab ngomong apa meneh, nggak ada lagi yang bisa disebut. Maka Allah berfirman, bagimu yang kamu minta tadi, aku tambah 10 kali lipat. Lalu sang hamba tadi ngomong, memang benar-benar tidak ada orang yang lebih beruntung daripada saya. Padahal dia paling terakhir. Padahal dia paling terakhir, dia ngomong, nggak ada yang lebih beruntung daripada saya. Orang sudah bergembira di atasnya kok. Ya. Apakah laki-laki itu ada jamaah di sini, bapak-bapak? Ya mudah-mudahan yang di atasnya lah ya. Kalaupun itu ya alhamdulillah udah selamat dari neraka. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa beramal kebaikan, amal ketaatan, untuk mendapatkan surga yang setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa zidah ya dzal jalal ikram. Allahumma ghafir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin aw amal. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Allahumma a'izzal Islam muslimin. Allahumma a'izzal Islam muslimin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Gaza wa fi Filastin wa damir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil kafarda wal musyrikin al-yahudi la'natullah alaih ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.